Hai founders, pasti sering banyak dengar tentang marketing ini, marketing itu. Tapi kalian pernah wonder nggak sih sebenarnya marketing yang mereka lakuin itu beneran works atau enggak? Jadi di sini gue mau ajak kalian untuk explore gimana sih opini pandangan anak-anak teman startup tentang beberapa strategi atau campaign marketing itu, karena mereka dari latar belakang, reference, dan opini yang beda-beda. So let's jump into it. Hai Ru. Halo. Ya penting lah, Sangat penting sih. Penting banget sih. 100/100. Kayak ibarat kalau lu main bola tapi lu nggak punya striker ya lu akan susah golin gitu. Tapi ya mungkin aja kan Harry Maguire maju nyundul ya bisa gitu, tapi ya tetap harus butuh striker lah. Penting, soalnya dengan orang marketingin sesuatu bikin netizen kayak gitu. Gimana ya? Karena marketing tuh yang bisa menarik konsumen buat beli barang jualan dia, apapun itu. Jualan produk kalau nggak bisa market dengan baik, orang nggak nangkepnya nggak sama kayak lu mau sampein gitu loh. Brand kan jual produk, tapi melalui marketing lo lebih relatable sama si customer lo. Jadi dengan marketing lo bisa reach your customer gitu lah. Lebih ke branding gue dibanding marketing. Sejujurnya kalau tentang kayak marketing gimmick apa segala macam gue belum, cuma lebih ke kalau dia ada berbau Korea tuh kadang gue udah tertarik deh. Contohnya kayak Hydro Flash, ya kayak keren aja. Gue merasa gue support value mereka, gue support identity mereka. Barang ya. Kalau film boleh gak? Yang paling gue inget tuh film Spider-Man No Way Home yang setahun lalu. Itu kan hype-nya udah gede banget tuh. Judul filmnya belum di-reveal nih. Juga ada rumor-rumor kan Andrew Garfield, Tobey Maguire bakal ikut filmnya. Mereka bikin 3 judul palsu, tapi di reveal belakangan judul aslinya apa. Itu yang gue inget sampai sekarang sih. Nggak ada deh. Yang bagus banyak. Cuma sampai misalnya, waduh saking bagusnya gue langsung beli. Yang nggak juga. Apa ya, kasih gue contoh dong. Apa ya? Yang senyum-senyum itu apa sih? Fate sama Nomad waktu itu collabs, gue langsung beli. Tuh gitu. Sampai beli nggak, cuman ada satu marketing brand yang sampai sekarang membekas lah. Nama brandnya tuh Allbirds. Kemarin dia campaignin tuh sepatunya sustainable, terus kayak yang pakai tuh CEO startup Silicon Valley lah. Gue merasa oh ini keren nih karena dipakainya CEO. Ini sepatu kalau gue beli terus ada yang tahu ya berarti kayak yang tahu-tahu aja nih sepatu mereknya apa gitu. Ya nggak usah semua orang tahu lah. Bisa iya, bisa enggak. Balik lagi ke target market, cuman emang Indonesia target marketnya sudah banyak sekali orang-orang yang suka Korea. Nggak semua bule keren kan, maksudnya bisa aja bule-bule IF doang dipanggil buat foto. Oke aja sih, cuman menurut gua kadang karena mereka terlalu internasional jadi kayak harganya jadi naik gitu. Di mindset gua brand lokal tuh masih harusnya affordable gitu. Fine-fine aja ya. Sebenarnya balik lagi ke beliefs yang mereka pegang. Kalau misalnya memang mereka mau lokal banget nih, harusnya pakai orang-orang lokal. Nggak bisa dipungkiri juga kalau pakai model luar emang banyak orang yang lebih suka lihat atau lebih tertarik buat lihat gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya kayak yang suka Korea sebanyak itu sangat berpengaruh untuk tokonya, penjualannya jadi naik karena dia pakai di Korea. Bener gak jawaban gue? Tolong dong. Alis kayak diem gitu, takut. Keren sih. Mereka ingin dilihat bukan brand yang lokal Indo lagi. Mereka mau dilihat sebagai brand yang lebih internasional mungkin. Apa sih, asal masuk gitu loh. Ngerti gak ya maksud gue? Karena gue bukan target marketnya ya gue nggak bisa relate sebagai konsumen. Tapi karena gue melihat industrinya dan kita lihat pasarnya Korea ini gede banget, it's a smart move aja. Cuman kayak bisa jadi backfire karena mereka sangat die hard fans ya. Kalau kita tahu kemarin ada sempat satu skincare yang ngundang artisnya datang gara-gara ada cuman skandal pegawainya ada yang ngatain CBA, tiba-tiba semua reviewnya di Shopee langsung jelek semua gitu. Kan jadi kayak backfire-nya cepet gitu, kayak fans bola gitu, lo disenggol dikit bacok. Gak gue beli, justru brand-brand yang gue kenal yang sebaik gue pengen coba atau emang rutin gue pakai justru malah collab bagus aja gitu karena gue dapet gift atau kayak perintilan yang kayak tanda tangan kayak photocard ya lumayan kan. Menurut gue mereka mungkin mau cari hype-nya aja sih, cari masanya. Dengan kayak gitu kan mereka cari word of mouth-nya kan, ngeluarin duit besar-besaran juga untuk ngelakuin campaign itu gitu. Targetnya mereka mungkin ya orang-orang yang ngefans dengan BA-nya ini. Tapi kalau dari gue sendiri ya pasti gue lihat lagi barangnya apa, gue lihat review, kira-kira bakal cocok gak sama gue. Tergantung apapun barangnya itulah. Pinter, smart, nggak cuma K-pop. Pokoknya everything Korean gede banget di Indo. Kalau gue nggak salah, fanbase K-pop aja paling gede di luar South Korea itu di Indonesia. Menurut gue itu sesuatu yang bisa dimanfaatin dan bagus untuk dimanfaatin. Bingung, karena gue biasa aja sama Korea, jadi gue beli berdasarkan apa yang gue suka, bukan karena BA-nya.
brand favorit gue sama brand lain. Maksudnya gimana? Gue pernah beli sih, gue suka Puma, terus Puma waktu itu masuk ke City. Ya kalau jersey kan jatuhnya hobi ya, tapi waktu itu mereka collab buat bikin kayak tim Manchester gitu, cuman logo City terus belakangnya kayak Manchester gitu. Gue beli pas gue di luar karena gue ngerasa pride ketika gue pakai baju itu. Yang ngerti ngeliat gue pakai baju itu ya TTA gitu, yang TTA yang tahu-tahu aja. Beli. Karena ada A dan B, A-nya tuh favorit gue jadi gue beli. Tapi lihat harga juga ya. Kalau harganya mahal gue juga mikir. Gue masih budak korporat. Beli nggak ya? Mungkin kalau nggak tahu sih, kalau gue lebih ke logika aja sih. Kayaknya gue bakal kepake dan barangnya bagus, harganya masuk akal. Kalau masuk di gue beli. Nggak tahu kenapa tapi gue suka barang-barang yang collab-collaban antara dua brand. Jadi kayak dapet best of both worlds gitu. Tergantung barangnya. Kalau gue suka gue beli. Kalau misalnya enggak, ya udah. Tergantung barang lagi sih. Gue kan suka Manchester United. Terus kayak beberapa kali mereka collab sama Adidas bikin sepatu gitu. Even though gue suka, belum tentu gue beli sih. Soalnya kayak sepatu. Gue nggak butuh sepatu gitu. Tergantung objektif sih. Mungkin gue lebih main ke mikro. Endorse banyak kecil-kecil. Banyak tapi kecil. Kalau gue sih mikro yang banyak. Tergantung sih. Cuman kayak misalnya gue lagi tertarik lihat endorse influencer yang gede sih. Tapi lu endorse yang gede, lu siapin kayak plannya gitu supaya kayak lu bisa get the best out of them gitu. Banyak tapi kecil. Nggak usah marketing, orang udah banyak duit. Kalau duitnya unlimited mah nggak usah jualan. Gue pengen bawa BTS. Sebenarnya ini udah ada juga sih buat konsernya. Cuman gue pengen yang ada meet and greet-nya, jangan konser doang. Apa ya? Mungkin kayak, karena gue suka olahraga ya, mungkin kayak barang-barang olahraga, terus marketingnya kayak pakai atlet-atlet gitu sih. Bikin campaign yang memang cara art creativity gokil, tapi ya biasanya kan berbandingnya terbalik ya, nggak selalu lurus gitu. Lo bisa bikin collab antara sesuatu yang lo suka, tapi mungkin ternyata impactnya nggak gede. Let's say kayak misalnya kalau gue punya brand skincare karena gue suka banget Liam Gallagher, ya gue mendingan gue mau aja nyobain iseng Liam Gallagher skincare, walaupun gue tahu pasarnya lebih kecil daripada K-pop gitu, tapi ya gue suka. Mungkin gitu kali, yang lebih tidak rasional. Bukan cuma online campaign doang. Lebih tertarik ke bikin campaign yang offline, yang ada acaranya onsite gitu lah istilahnya. Misalnya gue punya toko apa nih? Misalnya karena gue mau jadi florist, gue punya toko bunga. Gue akan datengin kampus yang graduasi, gue bagi gratis. Doakan aku! Kalau sekarang karena trendnya lagi tren TikTok, jadi gue merasa kayak kalau gue ada brand nih, terus gue mau sounding nih, gue sebisa mungkin ini sih kayak endorse orang-orang TikTok gitu, naikin brand gue di TikTok, terus habis itu gue jual pakai live TikTok. Itu sih sekarang. Selamat pagi, halo. Misalnya lu jualan makanan Indo, masa BA lu Korea? Kayak aneh gitu loh, kecuali kalau kayak skincare Korea, ya udah gitu. Mie instan pakai Korea, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, bingung. Balik lagi itu tergantung budget jualan masing-masing ya.